Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar PKS. Perkenalkan, nama Anissa Dimutiara, NIM 1203800034, TPB 56, Prodi DKV. Membuat program dengan menggunakan bahasa programmer C++. Latar belakang trigonometri adalah fungsi dari sebuah sudut-sudut yang digunakan untuk menghubungkan sudut-sudut dalam suatu segitiga dengan sisi segitiga tersebut. Di sini saya menggunakan rumus sudut berelasi. Topik yang kedua yaitu matriks, kumpulan bilangan yang disusun berdasarkan baris dan kolom. Di sini saya akan menggunakan rumus perkalian matriks. Geometri yaitu mencari nilai sin, cos, dan tangen. Di sini kita ketik dulu include iostem, yang kedua include, terus selesai itu kita in main dengan rumusnya. Itu kamusnya itu ada sin, cos, tan, sudut. Nah, setelah itu kita kasih 5. Kenapa? Karena biar bisa dinamis dan bisa dideklarasikan. Selanjutnya itu count untuk patokan perulangan. Pilihan untuk memilih sin, cos, atau tan. Selanjutnya kita ketik algoritmanya. Nah, di situ ada inisialisasi ray-nya jadi 5. Biar ada isinya kita deklarasiin dulu, lalu kita i-nya kurang dari 5. Nah, di situ selanjutnya kita input dan prosesor. Kita ada pilihannya yaitu 1 menu sin, cos, tan. Selanjutnya silakan pilih dan pilihan. Lalu kita lakukan output sesuai tadi, yaitu sin x indeksnya ke 0, sinnya bernilai min 99. Begitu pula cos x, karena saya di situ memilih tan sebagai sudut yang ke 0 yang diinputkan. Kenapa bisa begitu? Nah, di situ kan sin x, cos x, tan x kita deklarasikan menjadi min 99. Nah, misalnya jika indeks pertama perulangannya ke 0, pilihannya sinnya ada nilai 0,5, tapi cos x, tan x diisi sinnya masih min 99. Jadi pas perulangan ke 1 tidak dipilih.
Kita coba. Pertama silakan pilihan, masukkan nilai sudutnya, yaitu kita menunya sin, cos, tan. Ada juga yang silakan pilihannya salah ternyata angkanya. Lalu kita ketik juga hasil input dan proses. Sin 90 adalah 1, sin cos 0 adalah 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan flowchart sekarang. Nah, kan di flowchart itu ada start, data preparation. Nah, data preparation itu ada row A, row B, call B. Nah, selanjutnya itu ada gambar diagonal. Nah, itu gambar diagonal itu yaitu input. Terus saya input dulu nih row A-nya, call A, row B, call B. Sama dengan programnya. Terus saya bandingkan apakah kolom matriks A itu tidak sama dengan jumlah dari matriks B, maka jika tidak sama akan true. Soalnya kondisinya di sini tidak sama dengan, misalnya true, outputnya matriks tidak setara, tidak dapat melakukan perkalian, misalnya gitu. Nah, misalnya lagi false, berarti kan sama nilainya, maka data preparationnya kayak yang udah diinputkan, kayak ada matriks A dengan matriks sesuai dengan kolom A, B sama dengan row B, kolom B, terus C untuk perkalian dengan rumusnya. Row A jumlah dari matriks A dengan kolom matriks B. Nah, terus kan biar nggak pecah dan mudah juga difahami dan nggak panjang juga, saya bagi menjadi gambarnya jadi beberapa sehingga dijelasinnya lebih mudah. Nah, sekarang kita input dulu matriks A-nya. Nah, sekarang kita ke flowchart input A. Input matriks A, flowchart input matriks kan dari for. Jadi inisialisasikan I-nya dengan 0. Apakah I kurang dari row, maksudnya I kurang dari si baris, misalnya barisnya 2, kan 0. Kurang dari 2. Nah, betul. Jadi di sini inter J-nya sama dengan 0. Kalau udah gitu, kalau misalnya true gitu, inisialisasi J sama dengan 0. Nah, sekarang J diperiksa apakah J-nya kurang dari kolomnya enggak nih. Misalnya kolomnya 2 nih, nanti kan 0 dikurang 2 jadi benar. Nah, sekarang masuk ke input matriks I, J. Jadi maksudnya matriksnya misalnya gini, jadi A, I ke J. Jadi matriks A baris ke 0, kolom ke 0. Kalau udah, masukin baris dan kolom tersebut, J-nya nambah kan. Jadi sekarang kolomnya nambah juga, dari 0 jadi 1. Nah, 1 kurang dari 2, iya. Input matriks ke 0, kolom ke 1, maksudnya baris ke 0, kolom ke 1, atau tepatnya baris ke 1, kolom ke 2. Nah, udah dimasukin nih J-nya, nambahkan 2-nya. Jadi J-nya 2 kurang dari 2. Jadi kan nggak mungkin masuk, jadi enggak. Jadi masuknya ke I++. Nah, sekarang ini balik lagi ke atas gitu. Dan gitu seterusnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke matriks B. Sama aja, itu sama dengan matriks yang A tadi. Lalu kita ke inisialisasi matriks C, hampir sama juga dengan yang A sama dan B, tapi cuma bedanya itu ada tadi di inputnya jadi ada 0. Nah, selanjutnya kita ke perkalian matriks A dan B, hampir sama, cuma banyaknya cabang. Ada yang harus baris sesuai dengan row A,
Misalnya row A sama dengan 2. Misalnya I-nya dari 0. Apakah 0 kurang dari 2 sama aja? Nah, bedanya waktu masuk J kurang dari call B kan harus masuk ke inisialisasi atau input. Masuk lagi ke inter K sama dengan 0 perulangan lain. Nah, sekarang A kurang dari call A, ya. Terus C di sini kan I, J. Misalnya I dan J 0, jadinya C ke 0 atau baris ke 0, kolom ke 0. Ditambah matriks A ke 0 atau baris ke 0. Kolom ke 0 dikali matriks B. Baris ke 0. Kolom ke 0, jadinya gitu terus K plus balik lagi K kurang dari call A, ya, lakukan perulangan. Nah, kalau udah full balik lagi ke C++ ke sini, misalnya call B, yaitu hasilnya 2, jadi matriksnya dikali 2, jadi 2 kali 2. Nah, di sininya 2, ininya 2. Nah, sekarang 1 kurang 2, ya, langsung masuk lagi ke sini, terus lakukan perulangan, keluar langsung ke J, kurang dari call B lagi, kalau enggak ke I++, balik ke atas terus ke N.